Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Joko Suharyanto, SPNM CPOD. Perkenalkan Pak, nama saya Rama Supriyatna dari kelas MJ504. Untuk kali ini saya akan mempresentasikan guna untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah manajemen risiko. Untuk ujian akhir semester kali ini, yaitu pembahasannya mengenai risiko sumber daya manusia atau SDM dalam bisnis di Indonesia. Untuk pembahasan kali ini, saya mengambil sebuah artikel media digital bisnis.com yang terbit pada 14 Desember 2023 yang berjudul Keterbatasan SDM Jadi Tantangan Transformasi Bisnis Bank Digital. Diakses dari laman yang ada pada PowerPoint kali ini. Untuk pembahasannya ada 4 poin, Pak. Yang pertama itu mengenai identifikasi sektor bisnis yang terdampak. Yang kedua, jenis risiko SDM yang dihadapi. Yang ketiga, analisis menggunakan konsep manajemen risiko. Yang keempat, strategi mitigasi yang dapat diterapkan oleh perusahaan untuk mengatasi risiko SDM. Nah, di sini ada poin yang pertama, yaitu identifikasi sektor bisnis yang terdampak. Berdasarkan berita tersebut, sektor bisnis yang terdampak adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu sektor perbankan. Transformasi digital yang pesat mempengaruhi industri perbankan, di mana banyak pelaku industri termasuk Bank Jago berusaha untuk menghadirkan layanan yang lebih baik melalui penggunaan teknologi digital. Namun, tantangan besar yang dihadapi adalah ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan digital yang sesuai dengan kebutuhan industri perbankan, terutama dalam bidang teknologi. Hal ini mendorong Bank Jago untuk mengembangkan Jago Digital Academy, sebuah program untuk meningkatkan kompetensi SDM di bidang teknologi dan perbankan digital dengan tujuan menghasilkan talenta digital yang siap terjun ke dunia nyata. Yang kedua yaitu sektor teknologi digital. Sektor ini juga berdampak karena tingginya kebutuhan akan talenta digital untuk mendukung inovasi dan transformasi dalam berbagai industri, terutama dalam pengembangan layanan berbasis teknologi dan digital banking. Perusahaan-perusahaan di sektor ini seperti Bank Jago dan mitranya The Catalyst Digital Lab menghadapi kekurangan tenaga kerja yang terampil di bidang teknologi yang mendorong pengembangan program pelatihan mandiri untuk menciptakan SDM yang lebih kompeten. Kemudian ini poin kedua, yaitu risiko SDM yang dihadapi. Jenis-jenis risiko sumber daya manusia atau SDM yang dihadapi oleh perusahaan, terutama yang berkaitan dengan bisnis di sektor teknologi dan digital seperti Bank Jago, berikut adalah jenis-jenis risiko SDM yang dihadapi. Yang pertama yaitu risiko keterbatasan tenaga kerja terampil. Risiko yang muncul ketika perusahaan kesulitan menemukan atau merekrut tenaga kerja dengan keterampilan yang dibutuhkan, terutama dalam bidang yang berkembang pesat seperti teknologi digital, data science, dan engineering. Bank Jago mengalami kesulitan dalam mencari talenta digital yang sesuai dengan kebutuhan industri mereka, seperti produk manajemen, engineering, dan data science. Kemudian yang kedua, resiko kesenjangan keterampilan. Risiko ini terjadi ketika keterampilan yang dimiliki oleh karyawan tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh industri atau perusahaan. Dalam konteks digital ini, seringkali terkait dengan perkembangan teknologi yang cepat dan perubahan cara kerja yang memerlukan keterampilan baru. Program pendidikan dan pelatihan yang tidak selalu sejalan dengan kebutuhan industri dapat menyebabkan kesenjangan keterampilan antara pendidikan formal dan kebutuhan pekerjaan di perusahaan seperti perbankan digital.
Kemudian yang poin 3 yaitu menganalisis menggunakan konsep manajemen risiko. Untuk menganalisis tantangan yang dihadapi Bank Jago terkait dengan ketersediaan sumber daya manusia yang terampil dalam mendukung transformasi digital, berikut adalah analisis menggunakan konsep manajemen risiko yang meliputi identifikasi risiko, penilaian risiko, dan mitigasi risiko. Yang pertama, identifikasi risiko SDM. Identifikasi risiko adalah proses untuk mengidentifikasi potensi risiko yang dapat mengganggu pencapaian tujuan organisasi, dalam hal ini tujuan Bank Jago dalam menjalankan transformasi digital. Yang kedua, penilaian risiko SDM. Penilaian risiko adalah langkah untuk menilai seberapa besar kemungkinan dan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi. Nah, yang ketiga yaitu mitigasi risiko SDM. Mitigasi risiko adalah langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko atau meminimalkan dampaknya jika risiko tersebut terjadi. Dari ketiga komponen ini akan saya bahas satu persatu. Nah, yang pertama ini terkait identifikasi risiko SDM. Ini mengenai keterbatasan tenaga kerja terampil. Bank Jago menghadapi kesulitan dalam mencari talenta digital seperti di bidang produk manajemen, engineering, dan data science yang sesuai dengan kebutuhan industri perbankan digital. Jumlah tenaga kerja yang terampil di pasar terbatas dan keterampilan yang dimiliki banyak kandidat tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh industri. Kedua itu yang terkait kesenjangan keterampilan. Kurikulum di perguruan tinggi mungkin belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dunia industri, terutama dalam bidang teknologi dan perbankan di digital. Hal ini menyebabkan kurangnya SDM yang siap kerja dengan keterampilan yang dibutuhkan. Nah, itu mengenai identifikasi risiko SDM-nya. Kemudian terkait penilaian risiko SDM. Untuk yang probabilitas atau kemungkinan terjadinya risiko, untuk risiko keterbatasan tenaga kerja terampil, kemungkinan terjadinya risiko ini tinggi, mengingat pesatnya perkembangan teknologi dan meningkatnya permintaan untuk talenta digital di banyak sektor industri. Oleh karena itu, sangat sulit menemukan talenta dengan keterampilan yang tepat. Untuk yang kesenjangan keterampilan, kemungkinan terjadinya risiko ini cukup tinggi karena banyak perguruan tinggi di Indonesia belum sepenuhnya mengembangkan kurikulum yang selaras dengan kebutuhan industri teknologi dan perbankan digital. Nah, untuk dampak atau konsekuensi dari risiko tersebut, untuk risiko keterbatasan tenaga kerja terampil, dampak dari risiko ini signifikan karena keterlambatan dalam menemukan SDM yang terampil dapat menghambat proses inovasi dan pengembangan layanan digital baru. Hal ini dapat memperlambat transformasi digital dan meningkatkan biaya operasional. Nah, untuk yang kesenjangan keterampilan, dampaknya cukup besar karena ketidaksesuaian keterampilan yang dimiliki SDM dengan kebutuhan industri akan mempengaruhi efisiensi dan kualitas layanan. SDM yang tidak siap menghadapi tantangan industri dapat mengurangi daya saing Bank Jago. Nah, berikut mengenai penilaian risiko SDM. Kemudian ini untuk mitigasi risiko SDM-nya. Yang pertama itu mitigasi risiko kekurangan talenta digital. Yang pertama itu program pelatihan internal. Bank Jago telah mengembangkan Jago Digital Academy yang berfungsi sebagai program pelatihan untuk menghasilkan talenta digital yang kompeten. Program ini menawarkan jalur kemampuan teknis yang relevan dengan kebutuhan industri seperti produk manajemen, engineering, dan data science, serta keterampilan soft skill dan pengetahuan tentang digital banking. Yang kedua, rekrutmen proaktif dan kerjasama dengan pendidikan. Kemungkinannya terjadi risiko ini cukup tinggi karena banyak perguruan tinggi di Indonesia belum sepenuhnya mengembangkan kurikulum yang selaras dengan kebutuhan industri teknologi dan perbankan digital. Nah, kemudian yang untuk memitigasi risiko kesenjangan keterampilan,
Yang pertama itu kolaborasi dengan pendidikan. Dengan menjalin kemitraan dengan perguruan tinggi dan institusi pendidikan lainnya, Bank Jago dapat memastikan bahwa kurikulum yang ada lebih relevan dengan kebutuhan industri, mengurangi kesenjangan keterampilan antara dunia pendidikan di dunia kerja. Kemudian yang kedua, mentoring dan pembelajaran berbasis proyek. Program mentoring dan studi kasus berbasis proyek yang diterapkan dalam Jago Digital Academy dapat mengurangi kesenjangan keterampilan dengan memberikan peserta pengalaman praktis yang langsung sesuai dengan dunia kerja. Nah, itu mengenai identifikasi risiko SDM. Nah, kemudian di sini ada poin keempat, yaitu strategi mitigasi risikonya. Untuk mengatasi risiko SDM, terutama yang terkait dengan kekurangan talenta digital yang terampil dan kesenjangan keterampilan dalam dunia industri, perusahaan dapat menerapkan beberapa strategi mitigasi risiko SDM yang efektif berdasarkan konteks yang ada di Bank Jago. Berikut adalah beberapa strategi mitigasi risiko SDM yang dapat diterapkan oleh perusahaan. Yang pertama, pengembangan program pelatihan dan pendidikan internal. Jago Digital Academy yang diluncurkan oleh Bank Jago merupakan contoh program pelatihan yang fokus pada pengembangan talenta digital internal. Yang kedua, kemitraan dengan perguruan tinggi dan institusi pendidikan. Ini memperluas kerjasama dengan program seperti Kampus Merdeka yang memungkinkan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi untuk magang atau bekerja di perusahaan. Yang ketiga, pengembangan budaya perusahaan yang inklusif dan menarik. Mengembangkan budaya perusahaan yang berbasis pada kolaborasi, kreativitas, dan inovasi dapat membuat perusahaan lebih memilih lagi talent, lebih menarik bagi talenta digital. Yang keempat, penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. Dengan memanfaatkan platform e-learning atau learning management system atau LMS, perusahaan dapat memberikan pelatihan berbasis teknologi yang dapat diakses secara fleksibel oleh karyawan atau peserta program pelatihan. Yang kelima, penerapan sistem mentoring dan pembelajaran kolaboratif. Program mentoring, di mana karyawan senior atau ahli dapat membimbing karyawan baru atau karyawan yang ingin meningkatkan keterampilannya. Dan yang terakhir yaitu evaluasi dan pemantauan berkelanjutan. Secara berkala mengevaluasi efektivitas program pelatihan yang dijalankan, baik dari segi keterampilan yang diperoleh peserta maupun relevansinya dengan kebutuhan industri. Nah, terima kasih Bapak Joko atas waktunya. Mohon maaf apabila presentasi yang saya sampaikan belum belum terlalu lengkap. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.